Kucing mode 2.3, turut penggerak angkatan 11, kelas 53 SDN, Polis Pelawat 6 Kota Tangerang. Selamat pagi Pak Adin, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Pak Benget. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak Benget? Alhamdulillah, baik juga Pak. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya dengan rekan Bapak, gitu Pak? Oh iya Pak Benget. Saya punya rencana hari ini tuh akan melakukan coaching terhadap teman saya Pak. Sebab tadi tuh beliau telepon katanya mau ada permasalahan yang akan disampaikan kepada saya. Dia ingin curhat berkaitan dengan proses pembelajarannya Pak di kelas Pak. Oh, baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan bersama dengan rekan Bapak. Oh, dengan senang hati Pak. Siap Pak. Karena memang hal itu juga bisa membantu saya Pak dalam mengembangkan kemampuan dalam proses coaching saya Pak. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Gimana Pak? Siap Pak. Bagaimana Pak ketentuannya Pak? Jadi begini, saya kan akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum gitu Pak? Jadi prinsip coaching itu kan kita ketahui kan ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu kan Pak? Oh, seperti itu ya Pak. Baik, baik, baik Pak. Siap Pak. Jadi gini, kemudian setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Oh, siap Pak. Siap. Saya sangat berkenan Pak. Siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching bersama rekan Bapak? Tentunya ketika saya melakukan coaching nanti kepada rekan saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Pak. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot Pak. Bagus itu Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak ya. Baik Pak, siap Pak. Agar kemampuan saya juga dalam hal mengcoaching ini secara kompetensi ini semakin lebih baik Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal coaching ini. Yang paling saya utamakan diantaranya adalah kompetensi untuk mendengarkan secara aktif, serta kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Benget. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak ya. Ya, siap Pak, boleh Pak. Kalau untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangannya yang Bapak inginkan seperti apa kira-kira Pak? Eh, saya bisa memfasilitasi coach saya untuk dapat dia nanti tuh bisa menemukan solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan yang saat ini sedang coach saya hadapi Pak. Misalnya di antaranya adalah menggali potensinya sendiri dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu nanti setelah ini silahkan Bapak melakukan coaching bersama dengan rekan Bapak dan semoga berjalan dengan baik ya Pak ya. Semangat Baik ya Pak. Pak ya, semoga berhasil ya. Siap Pak, semangat Pak. Ya, terima kasih Pak atas arahannya Pak. Mohon Iya, bantuan untuk observasinya ya Pak. iya, iya Pak ya.
Assalamualaikum, Pak Adin. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Ya, Bu Hana. Alhamdulillah, Bu Hana. Kabar saya hari ini sehat walafiat, Bu. Kalau Bu Hana bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik Pak Adin. Alhamdulillah. Apa nih kira-kira tujuan Bu Hana? Sepertinya ada hal yang penting yang Bu Hana mau sampaikan nih. Iya betul. Mohon maaf Pak Adin. Apakah ini Bapak sedang sibuk? Mudah-mudahan Pak Adin sedang tidak sibuk ya. Oh, tidak, Bu. Kebetulan hari ini saya sedang ringan tugas, Bu. Sedang santai. Memangnya ada apa nih, Bu, yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Iya Pak, maaf. Saya mau ngobrol sebentar, sekitar 10 sampai 15 menitan. Saya sedang bingung nih Pak. Mungkin ngobrol dengan Bapak ada yang bisa saya dapatkan. Oh, mudah-mudahan, Bu, mudah-mudahan. Memang apa nih tujuan obrolan kita saat ini, Bu Hana? Dari obrolan ini, saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran, dan masukan mengenai permasalahan pembelajaran olahraga di kelas 5A, Pak Adin. Oh, jadi Bu Hana ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang Bu Hana hadapi. Memang kalau boleh tahu ada masalah apa ya, Bu Hana? Iya, Pak, betul, Pak Adin. Saya mau cerita untuk anak kelas 5 sekarang. Dalam pembelajaran PJOK, sepertinya mereka kurang bersemangat, terutama anak perempuan. Ketika di lapangan, mereka kurang semangat dalam melakukan gerakan, kurang lincah, dan yang anak perempuan juga saya suruh melakukan gerakan, kadang-kadang mereka tidak mau, dengan alasan capek katanya Pak. Oh, jadi saat ini kondisinya Bu Hana sedang bingung dengan anak-anak murid kelas 5 yang biasanya aktif, kemudian saat ini terlihat kurang aktif nih dalam pembelajaran PJOK, pelajarannya Bu Hana. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul Pak Adin. Oh iya, tadi kan Bu Hana sendiri sudah mengatakan bahwa murid-murid Bu Hana di kelas 5 kurang sekali bersemangat dalam melakukan pembelajaran PJOK. Nah, menurut Bu Hana sendiri, idealnya murid-murid itu saat pembelajaran PJOK harusnya seperti apa memangnya, Bu? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran PJOK dengan semangat, Pak. Melakukan gerakan-gerakan yang lincah gitu, Pak. Ngomong-ngomong, apa nih yang sudah Bu Hana lakukan agar murid-murid Bu Hana bisa melakukan gerakan-gerakan dengan lincah serta melaksanakan pembelajaran PJOK dengan semangat? Yang Bu Hana sudah lakukan apa tuh? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat belajar mereka di dalam modul ajar yang menjadikan anak aktif, Pak. Jadi Bu Hana sendiri sebenarnya sudah memasukkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu kan sudah hal yang bagus ya, Bu. Karena metode yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan. Namun, mungkin untuk siswa yang lebih aktif dapat pembelajaran belum sepenuhnya muncul nih cara mereka mengaktifkan dirinya dalam proses pembelajaran yang Bu Hana lakukan. Kalau dari skala 1 nih, Bu, sampai skala 10, itu Bu Hana merasa posisi Bu Hana nih ada di skala berapa, Bu? Kira-kira posisi saya sekarang itu ada di skala 5, Pak. Oh. Kemudian yang Bu Hana inginkan memangnya di posisi berapa, Bu? Pengennya sih, Pak, di posisi yang paling bagus. Tapi ya di posisi yang kira-kira di posisi 9 juga tidak apa-apa, Pak. Oke, baik kalau memang itu yang Bu Hana inginkan. Nah, kira-kira
selain daripada metode diferensiasi yang tadi Bu Hana sudah sebutkan, pasti Bu Hana mungkin punya cara lain. Nah, kira-kira apa cara lain Bu Hana untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oh iya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Kemudian memperbanyak ice breaking supaya anak terbangkitkan semangatnya. Saat pembelajaran penilaian keaktifan, saya tekankan dan di akhir kegiatan refleksi, saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi pada murid yang aktif dalam pembelajaran. Ya bagus Bu. Tapi itu kan dalam pembelajaran Bu. Nah, kalau misalnya di luar pembelajaran itu bagaimana Bu? Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam kompetisi atau pertandingan olahraga supaya anak lebih termotivasi lagi dan membangkitkan semangatnya, Pak. Wah, itu perencanaan yang luar biasa Bu Hana. Kira-kira rencana apa lagi untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa keaktifan saat pembelajaran itu dinilai, serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa di luar pembelajaran ada kegiatan kompetisi olahraga. Oh ya, bagus Bu. Berapa nih kira-kira jangka waktu yang Bu Hana butuhkan untuk melakukan hal-hal yang barusan Bu Hana sampaikan? Kira-kira 1 sampai 2 mingguan, Pak. Oh iya, 1 sampai 2 minggu ya. Baik. Kemudian apa tindakan Bu Hana terhadap rencana aksi yang Bu Hana rencanakan barusan? Rencana aksinya seperti apa, Bu? Saya akan membuat modul ajar yang menitik beratkan pada permainan dengan penilaian yang diutamakan pada keaktifan. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberi motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan dan kompetisi. Oh, oke. Bagus, bagus, Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam membuat modul ajarnya, Bu? Nanti saya akan membuat sendiri, lalu minta ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi, dan mungkin nanti saya akan minta bantuan Bapak lagi, Pak. Oh, nggak apa-apa, Bu. Perencanaan yang cukup bagus, Bu, itu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kemudian, kalau saya boleh tahu nih, permasalahan Bu Hana sudah disampaikan kepada saya, dan Bu Hana juga sudah menyampaikan kepada saya rencana-rencana Bu Hana untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Hana hadapi. Nih, kemudian saya ingin bertanya sama Bu Hana nih. Apa nih yang sudah Ibu Hana dapatkan dari percakapan pembicaraan kita saat ini, Bu? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya yang terkait murid-murid yang kurang aktif dalam pembelajaran PJOK, Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti permasalahan yang Bu Hana hadapi saat ini Bu Hana sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita, dari pembicaraan kita saat ini. Mudah-mudahan ya Bu, rencana Bu Hana yang sudah Bu Hana susun akan membuahkan hasil. Dan jangan lupa Bu Hana untuk selalu mencatat setiap perkembangan kemajuannya, agar kemudian nanti catatan-catatan itu bisa dijadikan sebagai refleksi serta contoh untuk teman-teman yang lain. Baik Pak Adin, terima kasih. Pak Adin sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Baik Bu, sama-sama Bu. Baik Pak Adin, saya pamit ya Pak Adin. Baik, nggak apa-apa Bu. Assalamualaikum Pak Adin. Ya, silakan Bu Hana. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya, Pak? Apakah Bapak sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak Benget, sudah selesai saya melaksanakan kegiatan coaching saya tadi Pak. Terus bagaimana tadi prosesnya?
apakah yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching ini? Gimana perasaan Bapak? Tentunya alhamdulillah sudah lebih lega, sudah lebih rileks, lebih ringan lagi, Pak. Saya juga senang bisa membantu Bu Hana sebagai rekan saya, sebagai coach saya tadi, untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Hana, Pak. Karena Bu Hana adalah coach saya dan dia meminta kepada saya untuk mendengarkan permasalahan keluhan yang sedang dihadapinya, Pak. Terus kira-kira apa lagi Pak yang terjadi tadi? Tadi itu saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan tirta, Pak. Dan saya melakukan pendekatan tirta itu dengan cukup senang, rileks, serta dapat menerapkannya, Pak, dengan baik. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat sih sebenarnya dan sudah mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan tirta itu, Pak. Saya melihatnya dan secara secara langsung, dan ternyata Bapak sudah melakukannya dengan sangat bagus karena sudah lengkap. Kemudian Bapak sudah mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, dan tanggung jawabnya sudah semua baik, Pak. Sudah benar semua. Gitu, Pak. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas tadi pemerhatiannya dari Bapak serta bantuan pengamatannya, Pak. Itu tentunya akan menjadi bahan untuk saya supaya kedepannya saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi, Pak. Kira-kira nih Pak, kompetensi coaching mana lagi yang Bapak ingin kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya sih ingin mengembangkan pada potensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi yang ada pada coach saya, Pak. Nah, serta sekaligus untuk dapat menemukan solusi atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya, Pak. Oh, iya Pak. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Pak ya. Siap. Baik, Pak. Terima kasih atas pengamatan dan arahannya. Sepertinya sudah cukup ya Pak ya, atau masih ada lagi Pak yang akan dibicarakan? Baik, Pak, untuk sementara ini saya kira sudah cukup. Saya sampaikan kepada Bapak terima kasih sekali lagi atas pengamatan Bapak terhadap proses coaching saya serta masukan-masukan yang Bapak berikan kepada saya sehingga proses coaching saya bisa berjalan lebih baik, Pak. Baiklah Pak, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang kita bicarakan, berhubung proses coaching Bapak sudah selesai, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya Pak ya. Terima Siap. kasih ya Pak Adin. Ya, sama-sama Pak Benget. Terima kasih juga Pak Benget. Ya.